Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Agung Prasetyo dengan nomor NIM 201030047 from Islamic Broadcasting Communication IAIN Kediri atau Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan poin dengan subjek strategi komunikasi, dengan poinnya adalah physical evidence. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu dosen Citra Orwella. Jadi untuk sebagian besar anak komunikasi mungkin nggak asing ya dengan kata-kata physical evidence atau komunikasi pemasaran, marketing communication. Tentu nggak asing ya. Jadi poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah physical evidence. Jadi physical evidence ini menurut saya sendiri juga merupakan salah satu konsep atau salah satu trik yang cukup cukup efisien lah untuk digunakan sebagai cara meningkatkan penjualan terhadap produk atau jasa yang sedang kita tawarkan atau yang tenan tawarkan, seperti itu. Jadi perlu kita ketahui ya sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan physical evidence. Jadi physical evidence ini merupakan sebuah merupakan sesuatu yang dapat dilihat serta dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga bisa merubah psikologinya untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang tenan tawarkan, seperti itu. Contohnya ya kayak menurut saya lebih kayak ke warna, aroma, packaging, identity dan lain sebagainya. Nanti bakal kita bahas sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama, setelah kita mengetahui apa sih arti physical evidence, mungkin dari teman-teman agak bingung ya dari penjelasan tadi. Baik, sekarang akan saya kasih satu contoh. Jadi di era saat ini tuh banyak sekali fenomena di kalangan remaja, terutama salah satu contohnya ya, ada fenomena high base. Jadi ketika kita menggunakan sebuah produk dengan value yang tinggi, kita akan merasa wah kita sedang menggunakan barang yang mewah, brand yang terkenal lah, kita bisa jadi pusat pandangan dari kalayak-kalayak ketika kita berada di keramaian, seperti itu kan. Contohnya ketika saat ini ya, warna merah lah, katakanlah kita akan membahas color, warna merah itu kalau dulu warna merah itu arahnya ke Marlboro, tapi tidak, untuk saat ini warna merah itu artinya apa sih menurut saya? Supreme. Nah, Supreme yaitu yang dinamakan dengan color identity sebuah produk. Jadi ketika orang yang melihat warna merah, wah Supreme nih, Supreme. Jadi orang itu akan tergugah, wah gue harus cobain brand itu, kayaknya brand itu lagi indah, lagi naik daun lah, atau lagi high-bisnya lah, seperti itu. Contohnya lagi ada warna putih itu kalau dulu ya apa sih warna putih ya, banyak ya kalau diartikan, tapi kalau untuk sekarang putih itu artinya white, bahkan brandnya pun namanya off white, kayak seperti itu. Nah, itulah cara-cara yang dilakukan sebagian besar produsen untuk menggait calon pembelinya, seperti itu, dengan color identity. Selain itu ada aroma. Contohnya baik seperti ini, ketika kalian sedang jalan-jalan di stasiun ya, apalagi di mall ya, sering-sering di mall itu, ketika kalian baru masuk lobby aja udah mencium aromanya, apa sih ini enak banget, kayak bau-bau kopi, kayak bau pasta kopi gitu kan ya, itu baunya adalah roti O atau roti boy. Nah, itu cara yang digunakan untuk merubah psikologi konsumen untuk meningkatkan daya tarik beli mereka. Jadi ketika kalian masuk ke dalam sebuah mall terus mencium, apa sih ini baunya seperti pasta kopi, pasti pikiran kita, psikologi kita akan mengarah ke, oh ini adalah produknya roti boy, ada di sini, aku harus beli deh, kayaknya kok enak,
enak banget gitu, dari aromanya, dari tenannya yang sangat menarik, dari packagingnya mungkin sangat menarik. Jadi kita tuh apa ya, psikologi untuk belinya itu naik gitu loh, merubah psikologi kita untuk aduh aku harus beli nih, aku harus beli, kayak seperti itu. Nah, contohnya lagi di aroma ya. Ini ketika mungkin cewek-cewek ya, ini yang lebih lebih sering apa ya, lebih sering terpengaruh ya mungkin. Ketika cewek sedang belanja ya, sedang belanja di mall terus ngecium bau aroma, wah harum banget nih parfumnya siapa nih, gini 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 gini. Sedangkan di sebelahnya adalah tenannya dari mungkin Victoria's Secret. Victoria's Secret, kalian tahu kan Victoria's Secret adalah brand yang walaupun memang brandnya cukup apa ya, cukup pricey ya harganya di situ, dan eh, tapi value-nya menurut saya pribadi ya, sebagai saya bukan pengguna Victoria's Secret, dari dilihat dari packaging dan lain sebagainya maupun tote bag-nya eh, memiliki value yang sangat tinggi. Jadi apa ya, membuat orang yang menenteng barangnya itu kelihatan wah berwibawa banget kan, kayak gitu. Bahkan untuk cewek-cewek yang mungkin sekedar lewat di tenannya Victoria's Secret, atau mungkin ya cuma cuci mata aja, bahkan bisa tertarik untuk membeli gitu. If and cuma beli hand bodinya, if and cuma beli parfumnya dan lain sebagainya. Bahkan ketika cewek ditanya beli hand body satu, ditanya kak mau pakai tote bag apa enggak, pasti iya jawabannya. Karena apa? Karena brandingnya yang begitu kuat, sehingga membuat orang yang membawa brand itu memiliki apa ya, memiliki value, ikut memiliki value yang tinggi gitu, ikut memiliki apa ya istilahnya, wah lagi bawa Victoria's Secret nih pasti jadi bahan perhatian, seperti itu. Apalagi nenteng tote bagnya yang pakai tulisan Victoria's Secret, seperti itu kan. Bahkan kalian sendiri kalau melihat orang yang sedang menenteng tote bag Supreme lah, atau tote bag Louis Vuitton lah, atau Victoria's Secret lah, bahkan kalian beranggapan wah orang itu ini ya berduit ya, bahwa ini event. Kalian nggak tahu kalau di dalamnya cuma beli parfum satu atau apa dan lain sebagainya. Nah itu juga termasuk ke dalam kekuatan packaging. Makanya saya juga agak kurang setuju ya ketika orang mengatakan don't judge book from the cover. Nah tapi itu tidak berlaku pada physical evidence. Karena packaging itu menurut saya is everything. Sekarang dipikirkan seperti ini. Ketika kalian membeli sebuah kopi kiloan di pasar, biasanya pakai kresek hitam terus ditali biasa seperti itu, menentengnya di keramaian, mungkin kalian nggak bakal jadi bahan perhatian. Tapi beda lagi ketika kalian apa ya, ketika kalian sedang menenteng kopi kiloan yang kalian beli di salah satu apa ya, brand coffee yang ada di Indonesia yang asalnya dari Amerika Serikat. Mungkin saya sebut ya, dari Amerika Serikat itu ada Starbucks. Kalian udah tahu kan Starbucks? Siapa sih yang nggak tahu Starbucks, brand coffee terkenal dari Amerika yang memiliki harga pricey banget menurut saya sendiri juga. Bahkan ketika kalian menenteng kopi dari sana dengan logonya Starbucks, dengan kopi kilauan yang sama, bahkan 1 kilo sama 1 kilo, bahkan kalian beli di pasar 1 kilo dan di Starbucks 500 gram, kalian bakal jadi bahan perhatian apabila nenteng dari si produknya kopi Amerika Serikat ini, teman-teman. Karena apa? Karena brand value. Nah packaging juga berpengaruh ya, menurut saya berpengaruh untuk price, value, dan juga apa ya, price, promotion, value, and pride. Karena apa? Ketika packaging itu memiliki daya nilai jual yang tinggi, pasti akan berbeda harga. Bahkan ketika kita lihat di pasaran, harga kopi yang sama dengan jenis yang sama namun dengan packaging berbeda bisa memiliki perbedaan harga yang 5-10 kali lipat, teman-teman. Jadi itu adalah power of branding, power of packaging. Menurut saya seperti itu. Karena tanpa kita sadari ya,
packaging itu membuat value sebuah produk itu menjadi naik. Apalagi packagingnya menarik, itu akan orang berpikir wah itu adalah branding yang high class walaupun itu produknya UMKM, seperti itu. Dan selain itu mungkin untuk physical evidence ini sangat istilahnya sangat penting untuk dipelajari. Atau mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, kenapa saya mengkompilasi antara komunikasi dengan komunikasi dengan marketing. Kenapa harus marketing communication? Ya, karena kita itu hidup di zaman saat ini tidak terlepas dari komunikasi, dan kalian menjual produk kalian itu ke sesama manusia, bukan? Ke sesama manusia dan memerlukan komunikasi. Berbeda lagi jika kalian menjual kopinya ke hewan, gak ada komunikasi yang terjadi di antara penjual dan pembeli. Namun ketika kalian menjual produknya kepada manusia, tentunya ya kalian harus menggunakan komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan daya jual produk atau jasa kalian, seperti itu. Dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan materi ini tidak hanya saya tujukan kepada teman-teman yang sudah belajar komunikasi, tapi saya harap bisa digunakan untuk teman-teman semuanya sebagai bahan pertimbangan ketika apalagi memiliki sebuah usaha ya, untuk meningkatkan daya tarik atau value sebuah produk atau jasa yang kalian tawarkan, seperti itu. Dan saya Agung Prastio dengan nomor NIM 201030447 Islamic Broadcasting Communication IAIN Kediri. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.